Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Saputra Pratama, kelas Ilkom perguruan pagi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang prototype. Langsung saja. Pengertian dari prototype. Prototype adalah sebuah proses perancangan sistem dengan cara membentuk contoh dan juga standar ukuran yang akan dikerjakan nantinya. Apabila perusahaan menggunakan prototype, maka para pengembang dan pelanggan akan saling berinteraksi sampai hasil yang terbaik keluar. Selanjutnya adalah jenis-jenis umum prototype. Yang pertama adalah evolutionary prototype. Evolutionary prototype ini adalah jenis yang dikembangkan secara terus-menerus hingga memenuhi fungsi dan prosedur yang diperlukan sebuah sistem. Kedua, recruitment prototype. Jenis ini yang digunakan para pengembang dengan memberikan definisi dari fungsi dan juga prosedur dari sebuah sistem yang akan dirancang oleh pengembang tersebut. Tujuan prototype. Tujuan dari prototype adalah untuk mengembangkan skema rancangan produk sampai akhirnya menjadi produk final yang sesuai dengan kebutuhan dan juga permintaan pasar. Kebanyakan developer secara terbuka menerima berbagai macam masukan dan juga feedback dari pengguna supaya program tersebut bisa dibangun. Dengan fitur dari fungsi yang lengkap, selain berperan sebagai penghubung pengembang dan pengguna, pembuatan prototipe ini bisa menekan biaya produksi, sebab pengembang tidak lagi memerlukan proses trial and error, sehingga beban biaya yang harus dikeluarkan jauh lebih hemat. Selain itu, adanya prototipe juga dapat meringankan beban kerja tim pengembang dan proses pengerjaan juga bisa dilakukan dengan cepat. Manfaat prototipe. Yang pertama, bisa menghemat biaya produksi. Pembuatan prototipe ini sekilas tampak membutuhkan biaya yang besar, terlebih pada tahap awal pengembangan. Akan tetapi, bila ditinjau secara keseluruhan, prototipe jelas bisa menghemat biaya produksi sebab ada realisasi konsep dan juga evaluasi hasil dari percobaan tertentu, di mana hal tersebut menjadikan pembuatan prototipe jauh lebih cepat dan menghemat biaya. 2. Memudahkan presentasi produk. Prototipe dapat memungkinkan para developer untuk menuangkan dan mempresentasikan konsep dan ide produk kepada para investor dan calon pengguna. Tanpa adanya prototipe, pengembang akan kesulitan dalam mengambilkan ide produk apabila bermodal teori saja. 3. Menjadi acuan untuk mengembangkan produk. Prototipe juga dapat memungkinkan para pengembang untuk membuat sebuah produk baru di masa mendatang. Kebutuhan pasar terhadap jenis produk baru hingga bisa dianalisis berdasarkan prototipe yang ada saat ini. Selain itu, prototipe juga sering memunculkan gagasan dan ide kreatif, baik untuk update ataupun pembuatan produk baru. Keuntungan dan kerugian prototipe. Berikut ini adalah beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dalam melibatkan prototyping saat meneliti ataupun membangun sebuah sistem internet. Pertama, memperoleh komunikasi yang lebih baik antara para pengembang dan pelanggan, sehingga dapat memperoleh tujuan yang sama. Kedua, pengembang ataupun peneliti dapat bekerja sesuai dengan kebutuhan pengguna. Ketiga, pengguna bisa berperan dalam proses pengembangan. Keempat, ketika merancang sistem dapat lebih menghemat waktu. Kelima, hasil perancangan
dapat sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Keenam, para pengembang bisa memperoleh masukan dari para pelanggan ketika melakukan prototipe. 7. Mempersingkat waktu pengembangan. Dan yang terakhir, memperoleh tingkat kepuasan dari para pelanggan lama atau baru. Jenis-jenis prototipe produk. Ada 4 jenis prototipe produk berikut di antaranya. Maaf, sebentar. Oke, yang pertama prototipe fisik. Jenis prototipe pertama adalah prototipe fisik, yakni model nyata dari produk yang dibuat dengan menggunakan bahan-bahan seperti kertas, karton, clay, atau teknik percetakan 3 dimensi. Jenis prototipe ini sangat berguna untuk memvisualisasikan dan menguji aspek-aspek desain seperti ukuran, bentuk, dan fitur fisik produk. Dengan prototipe fisik, tim pengembang dapat mengamati dan merasakan produk secara langsung, memungkinkan mereka untuk mengevaluasi bagaimana produk akan tampil dan fungsi sebagai dunianya. Prototipe fungsional. Kemudian, jenis prototipe fungsional dirancang untuk menguji dan memverifikasi berbagai fungsi utama produk. Ini sering melibatkan pengembangan komponen elektronik, perangkat lunak, atau bagian mekanis yang memungkinkan prototipe beroperasi seperti produk akhir yang diinginkan. Prototipe fungsional sangat penting dalam pengembangan produk teknologi tinggi seperti perangkat elektronik atau mesin, karena membantu memastikan bahwa semua fungsi produk bekerja dengan baik sebelum memasuki produksi massal. Ketiga, prototipe visual. Prototipe visual fokus pada aspek estetika dan tampilan produk. Ini termasuk pembuatan model atau desain grafis yang menunjukkan bagaimana produk akan terlihat, termasuk pemilihan warna, topografi, dan element visual lainnya. Prototipe jenis membantu dalam menguji desain grafis dan memastikan bahwa produk sesuai dengan identifikasi merek dan presensi pasar target, serta memudahkan tim dalam membuat keputusan tentang elemen visual yang akan diterapkan pada produk akhir. Keempat, prototipe digital. Kemudian ada prototipe digital, biasanya dibuat dengan menggunakan perangkat lunak dan alat desain komputer untuk menciptakan simulasi atau model virtual dari produk. Bisa dalam bentuk desain 2 dimensi, desain 3 dimensi, atau simulasi interaktif yang memungkinkan pengguna untuk mempelajari, menjelajahi, dan menguji fungsionalitas produk secara virtual. Jenis ini sangat berguna dalam industri desain grafis, desain produk, dan pengembangan perangkat lunak, karena memungkinkan pengujian konsep dan interaksi produk tanpa perlu membuat model fisik terlebih dahulu. 5. Prototipe konseptual. Terakhir adalah prototipe konseptual, yakni versi dari ide atau konsep produksi yang belum sepenuhnya fungsional atau detail. Jenis prototipe ini digunakan untuk menyampaikan konsep dan gagasan dasar kepada tim pengembang, investor, atau klien. Jenis ini seringkali berbentuk sketsa, rendering, atau model kasar yang memberikan gambaran umum tentang visi produk. Ini dapat membantu dalam mendapatkan umpan balik awal dan menentukan arah pengembangan selanjutnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.